Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu cara membuat laporan keuangan melalui persamaan dasar akuntansi. Simak video berikut ini. Pertama, kita akan membuat laporan laba rugi. Kita lihat untuk persamaan dasar akuntansi di sini. Untuk persamaan dasar akuntansi, pada kolom keterangan kita pilih untuk kategori pendapatan. Di sini ada 3, ini ya yang bertanda merah, ada 15 juta, kemudian 1 juta dan 2 juta. Jadi total pendapatan yang kita tuliskan di sini adalah 18 juta. Kemudian beban di sini ada beban listrik, kemudian beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban sewa. Nah, ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sini. Total beban itu 4.550.000. Jadi untuk laba ruginya pendapatan 18 juta dikurangi 4.550.000, posisi laba 13.450.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini pertama yang perlu kita ketahui adalah modal awal. Nah, modal awal kita lihat dari persamaan dasar akuntansi di sini sebesar 47.750.000. Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian laba yang diperoleh tadi dari laporan laba rugi sebesar 13.450.000 yang kita tuliskan di sini laba usaha. Kemudian total modalnya 61.200.000. Kemudian apakah ada prive? Nah, di sini kita lihat tidak ada prive ya, berarti privenya 0. Kemudian modal akhirnya itu adalah sebesar ini, sama dengan yang ada di dalam PDA, yaitu 61.200.000. Makanya di sini juga akan sama hasilnya, yaitu 61.200.000. Berikutnya kita akan membuat neraca. Nah, di sini kita tinggal memasukkan atau memindahkan saldo akhir yang ada di dalam PDA. Contoh misalkan untuk kas ini saldo akhir itu adalah 28.950.000. Kemudian piutang adalah 4 juta. Nah, ini kalau kita masukkan nih, tinggal kita pindahkan di sini. Nah, kemudian perlengkapan, ya ini di sini perlengkapan senilai 1.100.000. Kemudian untuk sewa dibayar di muka 5 juta, di sini kita pindahkan. Kemudian untuk peralatan dan akumulasinya, nah 31 juta dan minus 1.750.000. Kemudian untuk hutang usaha sebesar 7.100.000 dan modal sebesar 61.200.000. Kemudian kita jumlahkan antara sisi aktiva dan sisi pasiva, yaitu sama ya, sebesar 68.300.000. Berikutnya kita akan membuat laporan arus kas. Kita perlu tahu bahwa di dalam laporan arus kas itu ada 3 kegiatan, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, kemudian arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, pertama yang akan kita buat yaitu arus kas untuk kegiatan operasi. Berdasarkan
dari PDA berikut ini yang termasuk di dalam kegiatan operasi, nah kita bisa lihat ya, kita fokusnya ya, tips untuk membuat laporan arus kas, fokus kita adalah pada buku besar kas. Nah, makanya di sini kalau dari PDA kita hanya bisa fokus pada kolom kasnya. Nah, di sini transaksi di sini kan ada tertulis bahwa plus dan minus. Jadi kalau yang tidak ada kurung berarti kita anggap sebagai pemasukan, kemudian yang tanda kurung itu adalah sebagai pengeluaran. Makanya di sini untuk kegiatan operasi pemasukan ya, untuk pemasukannya atau arus kas masuknya adalah penjualan tunai dan penerimaan piutang. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, penerimaan tunainya itu dari sini pendapatan ada 15 juta dan 1 juta ya, berarti sebesar nih 16 juta. Kemudian dari penerimaan piutang itu ada senilai 6 juta. Nih kita bisa lihat di situ. Ini 2.500.000. Kemudian ini ada 2.500.000 berarti 5 juta. Kemudian kita tambahkan 1 juta di sini. Berarti 6 juta. Nah, untuk arus kas keluar ya, di sini ada beberapa artinya kita bisa melihatnya dari yang angka yang ada tanda kurungnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat untuk beban perlengkapan, kemudian bayar sewa, bayar beban listrik, kemudian bayar utang, gaji, ya. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita jumlahkan. Arus kas jadi kegiatan operasi, jadi pemasukan kita kurangi dengan arus kas keluarnya senilai 10.450.000. Ini adalah bernilai positif. Kita lanjutkan untuk arus kas kegiatan investasi. Kita lihat di dalam PDA di sini ya, apakah ada penjualan aktiva tetap. Nah, di sini ada peralatan, tetapi pembelian. Nah, jadi tidak ada arus kas masuk untuk kegiatan investasi. Yang ada hanya arus kas keluar untuk kegiatan investasi, yaitu pembelian peralatan ya, senilai 2 juta. Maka ini ketika kita masukkan di sini arus kas masuknya dari penjualan aktiva tetap kita 0. Kemudian untuk arus kas keluar itu ada pembelian peralatan yaitu senilai 2 juta. Berikut arus kas kegiatan pendanaan. Nah, di sini untuk arus kas masuk dari kegiatan pendanaan, contohnya misalkan ada tambahan setoran modal atau mungkin ada tambahan dari atau penerimaan dari hutang jangka panjang. Nah, kita bisa lihat di dalam PDA apakah ada untuk kegiatan arus kas pendanaan. Nah, ternyata tidak ada, jadi untuk arus kas masuk kegiatan pendanaan 0. Kemudian untuk arus kas keluar kegiatan pendanaan, contohnya misalkan pembayaran dividen atau pembayaran privé ya, atau pembayaran utang jangka panjang. Nah, ini kita bisa masukkan dalam kategori arus kas keluar kegiatan pendanaan. Nah, kita bisa lihat untuk di atas tidak ada kegiatan arus kas keluar untuk pendanaan, maka di sini kita tuliskan 0. Berikutnya, setelah kita selesai untuk menjumlahkan dari atau mengisikan dari masing-masing arus kas, baik operasi, investasi maupun pendanaan, kemudian kita jumlahkan ya. Ini untuk arus kas kegiatan operasi ada sebesar 10.450.000. Kemudian arus kas kegiatan investasi ada negatif 2 juta. Kemudian arus kas pendanaan 0, kita jumlahkan ada penambahan arus kas sebesar 8.450.000.
Nah, saldo awal kasnya kita bisa lihat di dalam PDA nih di sini ya. Tanggal 1 ini ada senilai 20.500.000. Nah, kita tuliskan di sini saldo awalnya. Saldo akhir kasnya 28.950.000. Nah, ini juga kita harus sama kita cocokkan di sini untuk saldo akhir di dalam PDA. Nah, ternyata nilai saldonya sama, yaitu 28.950.000.